Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nathan Ternak, tetap semangat dan optimis. Di channel Nathan Ternak, channel yang membahas dunia pertanian dan peternakan. Ini masih membahas tentang kelinci. Kali ini bahasanya ini agak-agak sensitif dan sedang trending ya. Bahasan tentang apa? Bahasan tentang mitra ternak. Nah, sekarang kan sedang menjamur ya mitra-mitra ternak. Ada yang dengan modusnya ntar diambil bibitan, diambil pedaging, atau dengan embel-embel pakai pelet produk saya, pakai pelet ini 3 bulan diambil dengan harga sekian. Nah, jadi untuk para pemula atau yang mau terjun itu sebaiknya juga hati-hati dan lebih mempertimbangkan lagi, karena kemarin banyak sekali kasus-kasus para mitra-mitra yang terlantar dan akhirnya kukut atau rugi tidak jadi nernak. Bahkan ada banyak cerita yang karena memang dana-dananya dari hutang atau dari uang pensiunan itu sangat-sangat merugikan sekali ya, karena memang tergiur dengan sesuatu yang belum pasti dan memang terbukti banyak kasus seperti itu. Jadi tidak jadi diambil lah, di blok WhatsAppnya lah, komunikasi lepas lah. Nah, itu untuk para pemula-pemula yang mau terjun ke dunia kelinci sebaiknya lebih banyak mencari informasi, paling tidak di Facebook atau di komunitas-komunitas, atau juga bisa sharing-sharing ke senior-senior terdekat, karena sayang sekali ya sudah bisa memelihara tapi patah semangat gara-gara tidak ada yang mengambil. Nah, itu makanya faktor terpenting di kelinci setelah bisa beternak ya tetap itu marketing, dan kebanyakan lagi yang ngikut mitra itu biasanya ya jadi mentalnya itu tidak fighter ya, tidak petarung, jadi terlalu mengandalkan pihak-pihak lain. Memang hal seperti itu ya lumrah karena masih baru, cuman kadang yang jadi salah karena dia salah memilih mitra atau salah jalan ya. Oke, jadi untuk ciri-cirinya seperti apa itu mitra-mitra yang ruwet ya, yang tidak jadi, biasanya ya yang pertama dia terlalu berlebihan dalam iklan, atau enggak janji-janjinya itu yang terlalu tinggi ya. Jadi janji-janji yang terlalu tinggi biasanya kan untuk menarik konsumen. Nah, karena konsumen biasanya masih baru, dia malah tidak berpikir dengan secara rasional, jadi terlalu emosional lah dalam mempertimbangkan langkahnya. Nah, untuk itu ya iklan biasanya seperti itu. Jadi untuk yang kedua biasanya juga itu harga bibit itu di atas harga rata-rata pasaran. Misal dengan harga pasarannya 300-350, dia bisa memberikan paket-paket ternak dengan asumsi harga paling tidak itu 500-700 per ekor. Nah, itu kan sangat-sangat tinggi ya. Bahkan untuk mencapai balik modal atau BEP itu susah ya, karena yang pertama baru belum bisa memelihara, yang kedua ya karena terlalu banyak modalnya. Padahal kelinci dengan sama-sama kualitas ya. Nah, itu yang kedua biasanya ciri-cirinya harga paket ternaknya itu terlalu tinggi. Jadi yang ketiga yang perlu kita cek sebenarnya itu riwayatnya ya. Jadi dia riwayatnya di kelinci misalnya itu seperti apa, atau paling tidak ada bukti dia sudah berjalan berapa tahun di kelinci, untuk pengeluaran ngeluarin bibit berapa ekor, ngeluarin filet atau produk dagingnya berapa ton, itu harus jelas dulu. Jadi kita bukannya seuzon ya, tapi kita waspada
karena memang langkah-langkah awal ini harus kita penuhi dulu agar tidak terjadi kerugian ya. Nah, kalau sudah benar-benar infonya dia bagus, oh iya ada kuota dia sering kirim keluar atau dalam wilayahnya sendiri itu ada kuota berapa ton, nah kita bisa menyesuaikan atau bisa bertanya-tanya sistemnya seperti apa. Nah, untuk yang keempat atau selanjutnya ya, biasanya yang mitra abu-abu itu seperti apa ya, dia berani memberikan atau menjaminkan mitra yang jauh untuk diambil atau dijaminkan hasil ternaknya pasti laku. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak rasional ya. Karena apa? Karena jarak yang terlalu jauh itu sebenarnya negatif untuk kelinci. Negatifnya seperti apa ya? Karena misal kita panen cuma 10 ekor, apa iya dari jauh-jauh dia mau ngambil panenan ke kita? Kan nggak mungkin lah, kecuali dia ada barengannya atau mampir. Dan juga kalau kita mau ngantar hasil panen terlalu jauh pun kita rugi di waktu, di perjalanan, dan di penyusutan kelinci. Nah, bisa dipahami ya teman-teman, agar ya dalam mengambil tindakan itu lebih rasional ya, jangan terburu-buru karena memang modal kelinci lumayan banyak. Nah, yang untuk selanjutnya biasanya kita harus bisa menyeimbangkannya. Menyeimbangkan dalam artian kita harus bisa memberikan tawaran-tawaran, karena kita udah bisa ternak, misal kita bisa setornya itu tidak hidup. Nah, itu mitra, contoh mitra-mitra yang bagus sih ya. Cuman kalau yang mitranya amburadul, abu-abu, biasanya setorannya ya tetap hidup, karena apa ya, apalagi jauh. Nah, itu sebenarnya kan kerugiannya tadi di penyusutan, kematian, dan lain-lain. Kalau kita setornya karkas atau filet itu sebenarnya menguntungkan mitra peternak karena memberikan nilai tambah pada hasil panen kita sendiri. Nah, biasanya mitra yang abu-abu itu selanjutnya ini ya, informasi sering lost contact atau bahkan kita tidak digubris setelah kita mempunyai barang panenan. Oke lah, kalau kita mau pesan bibit berapa paket dia langsung responsif. Cuman ketika kita sudah panen dia mulai tidak ada kabar, susah dihubungi, dan lain alasan ini, alasan penuh, alasan itu banyak sekali. Itu kita hindari saja ya. Nah, di situ ya bisa dipahami teman-teman, jadi jangan tergiur dengan mitra-mitra yang terlalu menjanjikan, karena bagi para senior kelinci tawaran-tawaran menjanjikan itu sebenarnya malah harus kita waspadai dan kita lebih hati-hati. Kasihan ya untuk yang pemula-pemula awal sudah ngikut paket, ngambil dana dari luar, dari pinjaman, habis puluhan juta, bahkan mungkin ada ya lebih dari 100 ya, 100 jutaan, karena memang untuk biaya kandang, bibit, dan bangunan itu, dan ternyata tidak ada timbal balik yang sesuai. Nah, itu kan menjadikan perkelincian itu lebih buruk di citra masyarakat ya, sebenarnya ulah-ulah oknum mitra abu-abu yang tidak jelas. Jadi masih mending ke mitra pelet ya, kita ngambil pelet atau menjadi agen pakai mereknya bisa diambil. Nah, itu pun sebenarnya kalau dari saya sendiri itu masih ada kekurangannya di apa ya, karena memang dia ngambilnya hidup dan lagi ada standar-standar yang terlalu ketat. Bagi seorang peternak itu kan terlalu ribet ya. Peternak itu kan sebenarnya simpel, kita panen sudah sampai 2 kilo aja udah diambil, udah cepat, modalnya berputar untuk beli pakan, tidak nunggu terlalu lama sampai 2,3 lah, sampai 2,5 itu terlalu susah. Kecuali untuk di di bobot-bobot segitu harganya itu berbeda, diberikan harga yang lebih lah, itu masih bisa kita toleransi atau kita ikuti. Cuman kalau misal di tempat teman-teman atau sedulur semua adanya yang model seperti itu ya, paling tidak bisalah
diikuti dulu alurnya seperti apa, sambil kita belajar, dengan harapan 1 tahun pemeliharaan kita sudah bisa lebih mandiri lagi. Nah, anggap aja mitra-mitra yang seperti itu sebagai batu loncatan awal dalam kita memelihara dan memasarkan kelinci. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu terkecoh atau gampang ikut janji-janji manis ya. Lebih banyak cari informasi ke peternak-peternak sekitar atau di Facebook atau di media sosial lain, seperti apa mitra-mitra yang akan kita ikuti. Oke, terima kasih. Itu saran-saran dari saya. Salam Natani Ternak, tetap semangat dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.